Selamat siang sahabat Nusa Bird Farm dimanapun berada, teman-teman pecinta lovebird dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan mengulas yaitu calon indukan, yaitu PB split biola dengan blue trah biola, trah PB ya trah biola gitu aja. Jadi ini jantannya, yang kiri ini PB, yang split biola, dan betinanya yang kanan itu blue trah biola, trah PB juga. Tapi untuk yang bagian sih yang jantan, yang split ya, yang split biolanya. Dari materi ini paling banter keluarnya biola PB SL betina, karena jodohan dari split biola dengan visual biasa atau non biola. Jadi keluarnya kalau biola, baik biola green, biola blue maupun biola PB, ini pasti SL-nya betina. Ini sudah mesra ya, ini umurnya sekitar 7-10 bulan. Jadi betinanya 7 bulan, jantannya 10 bulanan. Ini udah calon jadi indukan ya, udah mesra. Cuma ya belum produk, baru persiapan, udah mulai jadi indukan ini ya. Mungkin sebulan atau 2 bulan lagi udah mulai produk saya perkirakan. Oke, kita cek lebih dekat ya untuk visualnya. Oke, ini ternakan dari Nusa Bird Farm semua, baik yang jantan maupun yang betinanya. Walaupun mungkin indukannya sudah nggak ada ya, indukannya satunya mati, satunya saya jual, udah terjual. Ini BB-nya, ini karena kandang di bawah jadi agak gelap. Ini PB split biolanya, yang jantannya. Yang belakangnya itu blue split biolanya. Ini kalau yang jantan ini saya lolos cuma udah agak besar ya, mungkin hampir 1 bulanan, jadi jinak tapi nggak terlalu jinak. Cuma yang kalau yang betinanya itu lolos induk, saya lolos di atas 1 bulan, jadi lebih giras. Kalau yang jantannya dia agak lebih jinak. Biasanya dia masih bisa buat main, maksudnya dikasih makan bisa mau mendekat nih ya, yang BB-nya. Cuma mungkin karena ini ada kameranya juga, mungkin dia agak takut. Karena biasanya aku kasih makannya itu kalau di sini udah ada pasti tempat makannya. Cuma sambil saya buat main sama hiburan, itu biasanya saya kasih makan, satu itu mendekat ke tangan gitu. Jadi jodohan ini, calon induk ini jackpot paling banter biola PB, mungkin juga blue ataupun vio ya. Cuma karena mbah-mbahnya dulu itu ada biola vio nya, tapi yang mbahnya dari ini kayak buyutnya itu biola vio, jadi mungkin bisa keluar vio juga. Kalaupun biola bisa keluar PB vio, itu paling tinggi ya, pasti asalnya betina. Ataupun biola PB blue, biola PB yang green, ataupun biola blue maupun biola green. Itu untuk dari biolanya. Kalau untuk sayurnya mungkin keluarnya bisa PB, bisa blue, dan juga bisa green ataupun vio. Biola vio pun juga bisa ya untuk ini ya. Rencana ini masih saya pertahankan karena ini selain itu masih ada jackpotnya lumayan juga. Keduanya mungkin yaitu buat penitipan ataupun babuan indukan dari yang bagus bisa, tapi ini harus diuji coba dulu ya, karena ini belum pernah produk. Jadi kalau ini buat untuk penitipan
telur ataupun buat bebuan harus diuji coba dulu ya. Dalam uji coba pasti kadang ada berhasil dan gagalnya, tapi kalau semua itu tidak dilakukan, tidak dicoba, ya pasti tidak akan terjadi ya. Jadi harus dicoba, baik hasilnya baik maupun buruk ya diterima. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin gimana caranya di dalam hobi ini. Yang untuk di dunia breeding atau beternak, yang penting itu satu ya, produk lancar. Kalau harga itu yang ngikutin pasaran, harganya mau tinggi ya oke, merendah ya oke, ngikutin aja. Jadi paling nggak kalau produk itu ada paling nggak ada feedback. Jadi bagian anaknya bisa kita jual buat minimal bisa buat beli pakan, nah walaupun nggak untung, minimal untung secara nominal, tapi kita masih untuk membeli pakan jadi udah ada gitu. Kalaupun ada lebihnya bagus, tapi pak minimal di dunia hobi ya kita lebih senang, udah senang gitu, udah dapat senang. Ibaratnya untuk pembiayaannya udah dari situ juga, syukur-syukur bisa ada lebihnya ya buat yang lain, ataupun buat materi beli materi yang lain, ataupun buat minimal buat beli pakan udah alhamdulillah sih. Nah, ini biasanya ini yang jantannya, oh jantannya kesini bebelnya ya. Ini biasanya ini mudah nih dikasih gabah atau ya ini. Ntar saya kasih ulasan pakannya ya, karena mungkin pakan yang saya gunakan akan sedikit beda di tempat-tempat yang lain. Jadi mungkin ini termasuk uji coba yang saya lakukan. Mungkin waktu uji coba pertama untuk pakan-pakan ini ada yang trouble, ada yang langsung cocok ya, karena karakter burung beda-beda. Nah, ini saya coba kasih ini gabah, ini biji gabah ya. Mungkin kameranya terlalu dekat, coba ya, saya coba pakai tangan satunya. Nah, dia agak menjauh, biasanya dia langsung nyamperin. Kalau dikasih biji-bijian gini nyamperin, biasanya buat hiburan juga. Ini juga lumayan sebel ini anakannya. Jadi ini berangkatnya dari hobi ya, hobi beternak ya. Minimal yang penting ibaratnya buat beli pakan bisa kebeli yang lain. Kalaupun belum produk ya dari kantong sendiri nggak apa-apa, namanya juga hobi, pasti ngeluarin ini. Kalaupun udah produk bisa dijual anakannya sebagian buat beli pakan atau menutup biaya yang lain, ataupun ada lebihnya kalau produknya bagus, sebagian dikip buat materi kandang yang lain yang bagus-bagus, sebagian dijual gitu aja. Yang penting kita senang dalam mulai sesuatu itu harus dari hati ya. Kalau kita hatinya senang, kita akan melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Cuma kalau melakukannya dengan setengah-setengah pasti kurang maksimal. Jadi harus bener-bener maksimal dalam arti bukan yang melakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan gitu, bukan melakukan yang terbaik apa yang orang lain bisa lakukan, tapi melakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Karena mengapa harus sesuai dengan kemampuan kita? Karena yang terbaik yang sesuai dengan kemampuan kita, karena setiap kemampuan peternak atau pedagang itu beda-beda ya, mungkin dari segi keuangan ataupun yang lain kesibukannya beda-beda. Jadi lakukanlah yang terbaik dalam yang bisa dilakukan gitu ya. Ini dulu sempat rencananya mau jual, cuma karena ini menurut di kandang ini masih stoknya masih pas, masih kandangnya masih dari slot-slotnya masih jumlah anaknya masih pas, jadi saya pertahanin. Kedua ini juga umurnya udah seharusnya mulai produk, jadi tidak masalah buat indukan yang menghasilkan Biola PBU SL betina
semoga aja view, ataupun bentar rencananya juga bisa buat penitipan telur. Kalaupun infertil berarti telurnya bisa buat babuan juga. Jadi gimana memanfaatkan materi yang ada dulu ya. Ibaratnya kalau di dunia perlabatan kan mutasi banyak sekali ya, dengan uang yang tidak sedikit ya, lumayan banyak yang dikeluarin ya. Karena saya pun mengalami waktu dari awal-awal beli labat yang harganya lumayan tinggi dan harganya yang ini. Cuma saya tidak masalah ya, sekarang harganya walaupun turun, yang penting produk lancar. Saya yang hasil ternakan saya jual dikit-dikit. Kalaupun bisa upgrade materi, saya upgrade materi. Walaupun sebagian upgrade dari kandang, kalaupun sebagian saya beli juga. Ataupun saya kadang juga beli, saya jual lagi juga. Pedagang juga kadang. Kalau ini cuma kalau belum terjual biasanya juga saya buat materi kandang saya sendiri. Ya, namanya hobi, semua harus dimulai dari hati. Mungkin bagi teman-teman yang ingin dibuatkan konten-konten yang lain, bisa klik komen di kolom komentar. Dan untuk mendukung channel ini, tolong like, subscribe di channel ini ya, agar kita lebih bersemangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you. Terima kasih sudah menonton di channel Nusa Pet Farm. Mohon dukungannya dengan subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya agar dapat update video-video terbaru dari Nusa Pet Farm. Dan kita mohon dukungannya agar lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semua. Nusa Pet Farm. Terima kasih.